Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrisa Saputra dan rekan saya Anissa Febriani Putri. Dan saya Diandri. Saya Nurfadli Ramadan. Kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang masa pemerintahan di masa Soeharto. Yuk kita simak video yang satu ini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem pemerintahan Soeharto, di mana pada masa jabatan Presiden Soeharto menjadi presiden kedua dikenal sebagai Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang bernaung atau berlindung di bawahnya. Pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan terlama selama masa Indonesia merdeka. Nah, di mana Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966, di mana Orde Baru ini berlangsung mulai daripada tahun 1966 hingga dengan pada tahun 1998. Ekonomi Indonesia pada saat itu berkembang sangat pesat meskipun dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai Orde Baru. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pemerintahan berusaha segera pulih usai berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno. Di masa pemerintahan Soekarno melakukan koreksi total sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Lebih lengkapnya, simak latar belakang kelahiran Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 KANI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perompakan kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurun kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab penurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat pemerintahan kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindak demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan masa Orde Baru adalah tradisional dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga
Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Hancurnya Orde Baru Soeharto. Legitimasi pemerintahan otoriter Soeharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusan di tahun 1960-an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh seperti Bank Dunia menyatakan Indonesia sebagai keajaiban Asia Timur pada tahun 1990-an. Istilah-istilah lain yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai macan Asia. Tentu saja, komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah. Namun, ironisnya, karakteristik Orde Baru yang subversif juga menjadi kuncinya dalam mengetas kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruangan untuk menentang pembuatan dan dalam pelaksanaan kebijakannya. Pada pertengahan tahun 1960-an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di 1993, angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Gaya pemerintahan Soeharto adalah sistem politik petronas sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan. Ia memujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahannya maupun kesempatan bisnis yang lukratif. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritik. Selama dekade terakhir, pemerintah Soeharto, anak-anak maupun teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Soeharto. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika krisis finansial Asia melanda pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Indonesia menjadi negara krisis, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh, dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan yang baru. Jakarta berubah menjadi medan pertempuran, tempat kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari 1.000 orang dibunuh. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie, sekutu dengan Soeharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era reformasi.